Halo mahasiswaku, ketemu lagi dan teman-teman yang lain. Saya ingin berbagi sedikit tentang metode riset kuantitatif dalam menangani krisis COVID-19. Kita tahu bahwa banyak teman-teman mahasiswa itu yang terkendala tidak bisa menyelesaikan skripsi karena penelitiannya itu sifat survei, menyebarkan kuesioner, turun ke lapangan, kemudian ada juga yang menggunakan metode kualitatif yang harus wawancara dengan informan, dan itu semua ketika krisis COVID-19 berhenti total dan mahasiswa harus kembali merevisi metodologi yang dia gunakan, sehingga agak tertunda untuk menyelesaikan sebuah riset ya, atau ingin menyelesaikan skripsi. Nah, sebagai upaya untuk mengatasi ini, saya punya solusi sedikit tentang bagaimana metode riset yang menggunakan atau mengoptimalkan big data yang ada di dalam media sosial, sehingga kita bisa duduk di rumah, kemudian kita bisa mencari data-data yang ada di media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, atau di YouTube, tetapi data itu kita peroleh dan kita bisa menyelesaikan penelitian kita. Jadi sekali lagi bahwa metode penelitian komunikasi berbasis big data itu sangat tepat, efektif, dan sebagai solusi yang jitu untuk melakukan sebuah riset dalam krisis COVID-19. Nah, ini adalah analisis jaringan. Sekali lagi, saya ingin memberikan materi bahwa analisis jaringan ini sangat bermanfaat buat kita, apalagi kalau Anda dalam situasi saat ini, di mana penelitian-penelitian secara tradisional dengan menyebarkan kuesioner, kemudian dengan wawancara, itu kan tidak diperkenankan lagi untuk saat ini. Boleh Anda melakukan penelitian dengan menggunakan Google Form atau telepon, tapi kan Anda tidak akan bisa mendalam untuk mendapatkan informasi terkait dengan data-data yang Anda teliti. Nah, ini saya berikan sebuah solusi, ya, barangkali Anda bisa memanfaatkan penelitian-penelitian yang berbasis big data atau data-data yang terkumpul dari media sosial. Ya, jadi sekali lagi bahwa analisis jaringan itu merupakan sebuah analisis yang berbasis big data yang ada di media sosial. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter, ya, bisa video atau YouTube. Ya, YouTube. Tetapi semenjak Cambridgegate, artinya ada kasus di tahun 2018 tentang pembobolan data yang digunakan oleh Cambridge Analytica, ya, maka sejak itu Facebook tidak memperkenankan lagi berbagi data dengan kita untuk sebuah analisis atau penelitian. Sehingga untuk saat ini memang analisis-analisis yang berbasis big data itu hanya berdasarkan basis data yang ada di Twitter, ya. Untuk Facebook dan Instagram yang merupakan satu naungan, ya, satu perusahaan, itu tidak bisa berbagi. Dulu ketika sebelum tahun 2018 itu kita bisa menikmati data-data yang ada di Facebook, ya. Jadi sekali lagi bahwa metode ini, metode analisis jaringan ini memang merupakan sebuah metode yang ingin melihat tentang data yang ada di media sosial. Apa big data? Big data itu sebuah data yang begitu besar yang ada di media sosial, yang mempunyai 3 ciri, ya, ada 3 V istilahnya. Ada volume, ya, kemudian ada variety, dan ada velocity. Anda, ini kan banyak sekali analisis, ya. Ini basisnya sebenarnya analisis jaringan. Ya, Anda lihat nggak ini? Ini ada banyak tema, ya. Coba dibantu. Ini ada penerapan
ini, ya ini. Oke. Nah, ini adalah dasar analisis jaringan. Oke ya. Kelihatan sosial ini, diagram ini. Oke ya, kelihatan ya. Jadi ketika kita ada penerapan pembatasan sosial berskala besar, gitu kan? Maka ini saya akan ini ada sampel ya. Ini kan ada batasan waktu ya. Oke, lihat tanggal ini, tanggal. Anda lihat ya? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Anda batasi tanggal 20 ini kan. 20 sampai kita tanggal kita 20 sampai mungkin Maret ya. Maret 20 Maret misalnya. Ya, mana ya? 20 Maret sini ya. Oke, kita oke. Maka itu kan menunjukkan ini ada 120. Ini real time. Maka dia berubah, ya kan? Berubah. Karena ini real, artinya pergerakan opini itu dari waktu ke waktu ada kan itu. Jadi ada 126.000 orang yang berbicara tentang PSBB, ya, tentang PSBB. Kemudian ini, jadi ada 126 orang, hampir 126 ya, 25.000 orang ini berbicara. Pembicaraan itu tentang PSBB itu kan ada arah opininya, ya. Tidak selamanya orang itu positif, gitu kan? Nah, Anda lihat namanya sentimen, ya. Nah, ini sentimen, oke? Ini. Sentimen artinya bahwa arah opini atau tone istilahnya, tone opini seseorang terhadap kebijakan PSBB itu beragam. Ada negatif, ada positif, ada netral, ya kan? Ini adalah positif, ada 53%, oke? Kemudian yang negatif ada 40%, yang netral 7%. Artinya 7%. Ya, positif itu apa artinya? Positif itu adalah orang-orang yang mendukung PSBB itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak mendukung PSBB, 40%. Ya kan? Artinya bahwa walaupun 40% ini kan jauh lebih besar, banyak juga orang yang nggak setuju. Alasannya kenapa nggak setuju? Ya memang itu tadi. PSBB itu kan membuat kebijakan yang mengurung seseorang di dalam sebuah komunitas tertentu atau di desa tertentu gitu kan, atau di wilayah tertentu orang tidak boleh keluar. Ya, yang nggak setuju itu kan kalau saya ini dikurung terus makan apa kan itu. Nah, itu termasuk terwakili yang di merah itu. Kemudian yang biru itu ternyata jauh lebih banyak kan. Ya, ternyata persoalan COVID ini jauh lebih penting gitu kan daripada makan gitu kan. Ono ojo keluyuran keluyuran di pangan corona mate itu kan salah satu billboard yang ada di Surabaya kan, itu mengajak bahwa ojo keluyuran kon mendingan di rumah saja kan itu. Nah itu salah satu adalah sentimen ya, di sini ada sentimen. Jadi negatif itu ada 50.000 orang yang nggak setuju terhadap PSBB, yang positif itu ada 66.000. Kalau Anda ini kan penelitian gampang, Rek. Daripada kamu turun lapangan gitu kan. Anda hanya tinggal menikmati data-data seperti ini, Anda sudah bisa nggak penelitian? Bisa. Bagaimana opini masyarakat terhadap kebijakan PSBB di media sosial Twitter? Jadi kamu skripsi, nggak usah keluyuran, Anda sudah bisa menikmati ini gitu loh. Ya, nggak usah wawancara, nggak usah gak usah nyebano kuesioner, ya kan? Deso itu penelitian deso, ya kan? Semuanya itu sudah terdata di situ gitu loh, ya kan? Engagement itu adalah ibaratnya kita ini pengen lihat reaksinya. Ini kan kelihatan ini kan, dari sekian opini itu ternyata tanggal 13 itu memuncak kan gitu. Ini kan kelihatan ya tanggal 13 itu ya, memuncak. Pertanyaan kita, kenapa tanggal 13 itu opini memuncak di tanggal itu? Ya, kita harus ingat di waktu itu tanggal 10 April ya, 10 April itu merupakan pertama kali PSBB itu diberlakukan di Jakarta. Sehingga pembicaraan PSBB itu semakin meningkat. Jadi ketika Anda lihat opini itu meningkat, maka Anda harus paham betul ada apa di situasi di tanggal itu. Nah, itu analisis Anda gitu kan.
Jadi analisis itu tetap kontekstual, ya, tidak bisa hanya memperhatikan grafik seperti ini, tetapi juga Anda lihat situasi yang ada di sekitar Anda, kan gitu. Ya, itu adalah engagement. Contoh misalnya tentang saya ingin melihat apa itu emotionnya, ya, emotion itu di mana kelihatan antara emotionnya itu biasanya ada emotion ya di sini. Buat analisis, ini emotion analysis, oke? Emotion, ya. Emotion itu bentuk reaksi masyarakat, ya, sedih, gembira, kan gitu, ya. Terus apalagi ada yang sangat berharap terhadap PSBB, ada yang marah dengan kebijakan PSBB, kan itu. Itu yang perlu kita lihat, gitu kan. Untuk lama, ya. Loading, ya. Nah, ini, oke. Anda lihat, ya. Ternyata warna apa ini, ya? Warna coklat, ya. Coklat itu menunjukkan sebuah antisipasi. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa dengan adanya PSBB itu, ya, dia tidak marah, ya, tidak senang, tapi memang mengantisipasi, itu memang antisipasi, gitu kan, mengantisipasi bahwa PSBB itu tujuannya untuk melindungi diri kita, itu kan, dari virus COVID-19. Maka perlu kita antisipasi. Kayak kita ini ada 10 menit lagi waktu kita. Jadi sekali lagi bahwa unit analisis itu beragam, ya, mulai dari individu, kelompok, struktur, dan isi percakapan. Isi percakapan juga begitu. Kita bisa lihat narasumbernya yang lebih banyak jadi panutan itu siapa, Ridwan Kamil, Anies, kemudian yang lain, itu kan. Kemudian top tweetnya, isi pembicaraan yang lebih banyak dibicarakan itu persoalan apa, itu juga bisa kita lihat. Misalnya, kita stop dulu, ya. Misalnya saya ngasih contoh apa ya, yang tadi itu, ya. Ini kita share, ya. Oke. Ini terkait tentang narasumber, ya. Ini kan kita lihat ada ada impactful user, ya. Ada impactful user, artinya pengguna yang sangat powerful lah, ya, yang sangat dikdaya, memberikan pengaruh kepada orang lain. Itu Joko Widodo, ya, itu impact-nya sampai 26.000. Ya, kenapa Pak Jokowi ini seorang individu yang mempunyai pengaruh? Ya, kita tahu lah posisinya sebagai presiden pasti mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, ya, dipercaya. Dengan kemudian yang kelembagaan itu ada Metro TV, ya, kemudian ada Kompas, ada TV One, ada Detikcom. Ini adalah sumber informasi yang lebih banyak dijadikan panutan, kan, itu oleh masyarakat, gitu. Nah, ini kalau kita klik di sini, ya, jadi potensi jangkauan TV One itu 8 juta. Ini bisa kita lihat, gitu kan, Pak Jokowi, Metro. Ini adalah analisis big data yang kita bisa melihat persoalan itu menjadi sebuah persoalan yang begitu kompleks, gitu kan, yang menarik dan begitu kompleks yang tidak bisa kita lihat di penelitian tradisional, gitu kan. Penelitian tradisional kan paling kita siapa yang lebih banyak dijadikan sumber referensi soal COVID-19, itu aja mungkin susah kita mendeteksinya. Tetapi melalui big data ini kita bisa secara cepat, gitu kan. Kemudian tadi itu misalnya kita ingin apa, ya, kita ingin buat analisis tadi, ya. Ini adalah buat analisis. Hijau itu adalah pengguna aktif Twitter. Orang kalau aktif, ya, kalau orang aktif menjawab, kemudian nge-share pesan, itu menunjukkan sebuah human, manusia. Tapi kalau orang itu nggak pernah aktif, ya, aktifnya nge-share toh, kemudian dia diem aja, itu tanda-tanda bahwa ini adalah pengguna robot tadi itu. Dan itu yang bisa dideteksi di dalam aplikasinya yang seperti ini, gitu kan. Dan ini juga menarik, gitu kan. Tidak semua Twitter itu manusia. Ada yang disampaikan oleh mesin, dan mesin-mesin itu jadi robotnya orang untuk memengaruhi, untuk membentuk opini publik di luar sana.
dan itu yang sangat berbahaya. Bayangkan kalau di Twitter itu diisi oleh robot-robot ini yang menyampaikan pesan setiap detik, setiap waktu, dan begitu banyak, maka opini yang di luar itu bisa terpengaruh. Misalnya COVID-19 itu penyakit tidak berbahaya, itu disounding terus di dalam Twitter itu oleh robot-robot itu. Nah, itu nanti akan terbentuk sebuah opini bahwa COVID-19 itu sebuah penyakit yang tidak berbahaya, itu berbahayanya. Ya, berbahaya. Sehingga analisis ini kita menunjukkan bahwa apa betul sih COVID-19 itu tidak berbahaya. Yang nyampaikan siapa sih? Nah, itu bisa kita lihat. Oh, ini robot atau manusia. Jadi di dalam analisis ini, konteks PSBB ini, yang warna hijau itu menunjukkan bahwa itu adalah pengguna yang aktif. Dan itu adalah human sebenarnya, manusia. Ya, jadi kalau orang itu sering aktif ya, nge-share, komentar, ya, dengan cepat, itu adalah tanda-tanda bahwa itu adalah human. Tapi kalau dia diem aja ya, dia hanya bergeraknya ketika nge-share aja, itu tanda-tanda robotik gitu loh ya. Itu analisis itu. Kemudian apalagi location. Jadi kita bisa menganalisis dari mana saja itu asal sebuah pesan itu disampaikan, gitu kan? Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda ini bahwa pesan tentang PSBB itu muncul dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Itu menunjukkan bahwa memang persoalan PSBB COVID-19 ini memang persoalan dunia, bukannya persoalan Indonesia. Sehingga komentarnya pun merata di seluruh Indonesia, kan itu ya. Tapi lebih jelasnya kalau kita analisis ini di mana ya? Ini ini menunjukkan bahwa ini kita diberi gambaran bahwa Jakarta itu merupakan orang yang paling banyak memberikan komentar ya dibandingkan dengan kota-kota lain. Ya, Bandung, Tangerang, Surabaya. Kenapa Jakarta itu menjadi artinya menjadi sebuah tanda bahwa di situ banyak pembicaraan tentang COVID-19 karena Jakarta itu awalnya epicentrumnya dari persoalan COVID-19 di Indonesia itu ada di Jakarta. Jadi orang yang pertama kali kena terpapar COVID-19 itu ada di Depok kan pada waktu itu, kemudian menyebar di Jakarta dan korban terbesar itu ada di Jakarta, sehingga wajarlah kalau pembicaraan di Twitter itu didominasi oleh orang-orang yang tinggal di Jakarta. Itu menunjukkan bahwa analisis itu ke arah sana. Jadi kita juga bisa melihat bahwa persoalan PSBB itu ternyata menjadi pembicaraan orang-orang di Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bekasi, Bogor dengan persentase yang seperti ini, gitu kan? Dan tapi yang terbesar adalah ada di Jakarta dan yang kedua di Bandung. Kenapa Bandung? Karena Bandung itu ya ibaratnya itu dekat dengan Jakarta dan di situ penularan dan orang yang terpapar COVID-19 jauh lebih banyak memang dibandingkan dengan Jawa Timur misalnya. Jawa Timur masih sedikit dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga wajar orang merasa takut memberikan komentar yang luar biasa itu ada di Kota Bandung dan Jakarta itu ya. Kemudian tadi SNA tadi ya. Nih ini adalah SNA. SNA dengan topik. Jadi Anda terserah nanti tinggal lihat. Saya ingin sebuah jaringan komunikasi dengan menampilkan topik. Nah itu bisa ya. Bisa Anda lihat nah ini. Ini adalah jaringan komunikasi yang Pak Irwan itu sering ini kan ya. Ya kita stop aja dulu. Nah ini menunjukkan bahwa ini persoalan COVID-19 dibicarakan banyak orang dan di situ terlihat jaringan komunikasi antara satu dengan yang lain, gitu kan? Ini salah satu contoh, misalnya kalau itu salah satu contoh SNA dengan misalnya gini, SNA dengan wilayah misalnya. Kita ingin tahu daerah mana saja misalnya ya. Nah, ini adalah Indonesia karena ini ini tadi saya batasi cuma 1 minggu sehingga orangnya ini nggak begitu banyak. Tadi itu saya batasi biar kerekannya cepat.
ya, biar gambarnya ini terbentuk dengan cepat. Kalau kita batasi sampai 1 bulan, tadi agak lamban, ya. Sehingga kenapa kita harus membatasi diri dalam penelitian ini? Karena persoalan kita analisis download juga terlalu lamban, kemudian analisis juga lamban. Kalau Anda komputernya biasa saja, saya pakai MSI. MSI ini laptop yang bisa diandalkan lah ya, tahu sendiri ya. MSI ini legend ya kan untuk game gitu kan, dan ini kecepatannya luar biasa dibandingkan dengan itu, sehingga Anda butuh laptop yang seperti ini, mudah membantu kita untuk analisis gitu ya. Ini salah satu contoh. Jadi kalau kita batasi misalnya tadi kita perpanjang misalnya, kalau kita analisnya ini diperbanyak ya, ini tadi kan saya batasi sampai 1 April. Coba kalau ini sampai 20 Maret gitu ya. Nah, ini mungkin agak banyak gitu kan. Agak banyak gitu kan. Dan itu analisisnya jauh lebih kompleks gitu kan. Oke. Nah, agak lelet kan, agak lamban karena saya mengambil data jauh lebih banyak. Ibaratnya orang itu kemerokok gitu kan. Kita ini terlalu banyak. Nah, ini seperti ini kan banyak banget. Jadi tergantung Anda mau analisis seberapa besar data yang Anda ambil. Cukup 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Kalau 1 bulan ya seperti ini. Ribuan orang bicara tentang PSBB yang ada di sini gitu kan. Berbeda dengan tadi itu. Ya, dengan tadi itu kan cuma 1 minggu itu sedikit gitu kan. Di sini terlihat bahwa nanti sumber informasi yang banyak jadikan panutan itu adalah termasuk opinion leader atau kalau degree gitu kan. Kalau Anda degree, kemudian di situ ada warna hijau dan merah. Hijau itu tandanya orang yang mendukung terhadap PSBB. Yang merah-merah itu kelihatan ya, link merah itu ya. Kelihatan. Ya, itu menunjukkan orang yang kontra, ya kan? Yang kontra. Biasanya ada warna abu-abu di situ, itu menunjukkan netral. Jadi di sini sudah jelas dipetakan oleh aplikasi ini yang menunjukkan struktur kelompok, struktur jaringan, ya. Jadi ada hijau ini adalah kelompok-kelompok yang tadi struktur orang atau jaringan yang menunjukkan orang yang positif terhadap PSBB, yang mendukung terhadap PSBB. Yang merah itu menunjukkan kelompok-kelompok yang tidak setuju terhadap PSBB. Nah itu. Sehingga menarik lah kalau, dan ini real time. Jadi kalau kita diam aja, kita biarkan ini tiap waktu, maka jumlah yang masuk semakin besar. Analisis hari ini akan berbeda dengan analisis besok. Karena jumlah pengguna yang masuk hari ini itu berbeda dengan jumlah orang yang masuk pada besok. Baik kan, pada besoknya itu kan, atau lusa misalnya. Lusa jauh lebih banyak. Ini kelihatan juga CNN ini merupakan sumber informasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Kemenkes ya. Kemenkes ini kecil banget. Kemudian Ridwan Kamil juga sangat besar di sini. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah degree, orang yang ditokohkan gitu kan, orang yang lebih banyak jadikan panutan atau sumber informasi yang terpercaya oleh masyarakat Indonesia. Jadi itu adalah salah satu contoh Anda bisa analisis ya. Ini kalau nggak di stop akan bergerak terus. Jadi nah ini misalnya ini sudah kalau sudah ketemu gini kita stop, maka kita bisa analisis kan gitu, bisa analisis struktur jaringannya, kemudian aktor-aktornya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam pembicaraan PSBB itu siapa? Ada Asun Sisko, ada Ridwan, ada Kumparan, ada Detikcom, ada CNN, ada Dirga Rambe misalnya, Adrian Syah Yasin. Nah ini adalah aktor-aktor yang saling berkomunikasi satu lain dalam membicarakan PSBB, gitu kan? Yaitu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana analisis jaringan itu dilakukan.